Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, ketemu lagi dengan video pembelajaran bersama Bapak. Kita bertemu pada materi PPKN untuk kelas 5. Ya, baik Anda semua. Pada tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui yaitu mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila, yang kedua menjelaskan kedudukan Pancasila, yang ketiga menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, Anda semua, kita perlu mengetahui yang pertama yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Nah, yang pertama, masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, Jepang pernah menduduki Indonesia yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, selama menjajah Indonesia, Jepang menyebabkan banyak penderitaan. Nah, penyerangan Jepang ini ke pangkalan militer Amerika yang ada di Pearl Harbor, nah, turut andil dalam menyerahnya Belanda kepada Jepang. Nah, Anda semua, ini ada tokoh dari Perdana Menteri Jepang yang bernama Kunaini Keiso. Nah, ini yang terkenal dengan janjinya yaitu Janji Kaiso. Nah, pada akhir tahun 1945, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Nah, Jepang selalu berubah menunjukkan sikapnya yang lebih baik untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu caranya dengan memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Nah, janji ini terkenal dengan Janji Kaiso. Nah, ini yang diucapkan oleh Kunani Kaiso. Nah, Anda semua, perlu kita ketahui lahirnya Pancasila. Nah, ini berawal dari pembentukan BPUPKI. Nah, janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dibuktikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, BPUPKI ini bertugas membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, ada 3 tokoh pergerakan nasional yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, SH. Nah, beliau mengungkapkan pendapat bahwa gagasan Pancasila itu ada 5 dasar. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima pri kesejahteraan. Nah, untuk selanjutnya ini dari Profesor Dr. Supomo juga mengungkapkan pendapat yaitu mengenai gagasan rumusan prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Nah, ini jadi Profesor Dr. Supomo mengajukannya namanya Dasar Negara Indonesia Merdeka. Yang pertama, satu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kesinambungan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Nah, selanjutnya beliau Insinyur Soekarno berpidato mengungkapkan pendapat gagasannya mengenai rumusan 5 sila dasar Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. Nah, yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan dan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Anda semua, pembentukan Panitia 9. Nah, tugas Panitia 9 adalah mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Nah, ini merupakan gedung yang diadakan sidang BPUPKI namanya Gedung Chow Sangi-in, yaitu yang disebut sekarang adalah Gedung Pancasila. Nah, Anda semua, pada tahun 1945 ini adalah teks naskah asli Piagam Jakarta. Nah, ini Piagam Jakarta ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah,
Ini pada poin sila yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini ditandatangani oleh Panitia 9. Nah, pada tanggal 22 Juli 1945 diadakan sidang Panitia 9. Sidang tersebut menghasilkan rumusan dasar, yaitu yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya, pembentukan PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama, PPKI mengesahkan rumus dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Nah, selanjutnya terjadi perubahan rumusan dasar yang disahkan dalam sidang PPKI, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Anda semua perlu diketahui kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara yang berisi aturan hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, artinya setiap peraturan di Indonesia haruslah bersumber kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, dasar negara seperti tiang penyangga pada rumah. Tanpa tiang penjaga, rumah akan roboh. Nah, ini contohnya ya. Pancasila ini sebagai tiang penyangga. Apabila tidak ada nilai-nilai yang terdiri, maka rumahnya akan roboh. Ataupun bangsa Indonesia akan hancur. Nah, selanjutnya, Pancasila ini berfungsi sebagai cita-cita bangsa. Nah, sebagai dasar negara Pancasila, Pancasila juga berisi dengan cita-cita bangsa. Nah, cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Nah, seluruh bangsa Indonesia harus hidup rukun dan damai demi mewujudkan cita-cita bersama. Nah, Anda semua, pada poin ketiga, Pancasila ini berfungsi sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Nah, Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa. Ciri khas bangsa Indonesia juga terlihat dari keberagaman suku bangsa dan agama. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan merupakan perwujudan penerapan Pancasila. Nah, Anda semua, kita akan mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi antara umat beragama, dan kerukunan. Nah, ayo kita pelajari nilai-nilai terkandung yang terdapat pada Pancasila sila yang pertama. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila yang pertama. Nah, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, poin yang kedua adalah toleransi antara umat beragama. Nah, selanjutnya kerukunan antara umat beragama. Nah, pertanyaannya, sudahkah kamu menerapkan nilai Pancasila dalam sila pertama? Nah, baik Anda semua, tadi kita sudah mengetahui nilai-nilai sila pada sila yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi beragama. Nah, dan selanjutnya hidup rukun dan damai. Nah, baik Anda semua, selanjutnya pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli terhadap orang lain. Nah, sekarang kita akan pelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Perhatikan video berikut. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
persamaan derajat. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini sikap tenggang rasa. Nah, selanjutnya peduli kepada orang lain. Nah, pertanyaannya, sudahkah kamu menerapkan sila yang terkandung dalam sila yang kedua? Ya, baik, Anda selanjutnya yaitu sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, adalah mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, dan cinta tanah air. Nah, ayo selanjutnya kita simak video mengenai nilai-nilai yang terkandung pada sila yang ketiga. Nilai yang terkandung pada sila Persatuan Indonesia. Nah, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya cinta tanah air. Pertanyaannya, sudahkah kamu menerapkan nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga? Nah, baik Anda semua, untuk selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Nah, mari kita simak bersama mengenai nilai yang terkandung pada sila yang keempat. Nah, nilai yang terkandung pada sila keempat. Nah, ini mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama. Nah, selanjutnya menghormati perbedaan pendapat. Selanjutnya melaksanakan hasil keputusan bersama. Salah ketua kelas yang dipilih berdasarkan keputusan bersama. Nah, sudahkah kamu menerapkan nilai dalam sila keempat? Nah, baik Anda selanjutnya kita akan bertemu pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sikap adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, mari kita simak video yang berisi nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima Pancasila. Nah, ini nilai yang terkandung pada sila kelima. Nah, yaitu bersikap adil kepada orang lain, yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, pengendara kendaraan wajib menghormati hak pejalan kaki. Nah, selanjutnya menghargai karya orang lain. Nah, pertanyaannya, sudahkah kamu menerapkan sikap sesuai dengan sila kelima? Nah, baik Anda semua, tadi kita sudah mengetahui contoh-contoh penerapan sila Pancasila ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Nah,
Yang pertama yaitu berdiskusi saat menentukan tempat berliburan. Nah, ini sesuai dengan nilai Pancasila keempat, yaitu permusyawaratan ya. Sikap orang tua harus menghargai pendapat anak-anak saat berdiskusi sesuai dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap mau menerima hasil keputusan diskusi sesuai dengan nilai luhur, yaitu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya di lingkungan sekolah bisa dicontoh yaitu dengan kepedulian kepada teman yang sedang tertimpa musibah sesuai dengan nilai sila yaitu kedua Pancasila. Selanjutnya saling toleransi antara teman yang berbeda agama sesuai dengan nilai sila yang pertama. Selanjutnya berdiskusi untuk menentukan jenis bantuan bagi teman yang tertimpa, ini sesuai dengan sila yang keempat. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat, yaitu memberi hak penumpang lain untuk duduk nyaman di dalam angkot dan membayar ongkos sesuai tarif kepada supir. Nah, ini sesuai dengan sila kelima. Nah, jika kamu masih bingung mengenai penerapan sila Pancasila, ayo kita simak video berikut. Ya, terima kasih Anda semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh chat melalui WA. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Anda semua, sebutkan contoh nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila yang pertama sampai yang kelima. Contohnya, yang kedua, penerapan sila Pancasila di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya untuk jawabannya ditulis di kolom komentar.